Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 29 Oktober 2020. Kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini untuk semua kasih dan berkat-Mu, sehingga kami masih diberi kesempatan menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 1 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, ditole-tole, diulang-ulang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesuatu yang ditole-tole tentu punya banyak maksud tertentu. Ditole-tole adalah bahasa Toraja, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti diulang-ulang, dalam bahasa Inggris repeated. Sesuatu yang ditole-tole, diulang-ulang, diucapkan karena hal itu dianggap penting dan menjadi penekanan.
Dalam kisah Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa dalam pembacaan kita saat ini, berulang-ulang Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Itu terdapat dalam ayat 6, ayat 7, dan 9. Mengapa? Setelah 40 tahun memimpin bangsa Israel, Musa meninggal. Tentu bangsa Israel sangat kehilangan, termasuk Yosua yang selama ini mengabdi menjadi abdi Musa. Ayat 1. Tuhan pun segera memilih Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan menyatakan janji penyertaannya kepada Yosua. Ia sudah melihat betapa sulitnya memimpin bangsa Israel. Akankah bangsa Israel mendengarkannya? Tuhan sangat mengerti kondisi tersebut. Karena itu secara berulang-ulang, natole-tole, Tuhan menguatkan Yosua dengan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan mau supaya Yosua sadar benar bahwa dialah yang telah memilihnya, maka dia sendiri pun yang akan menyertai Yosua. Hanya saja yang perlu diingat oleh Yosua adalah bahwa ia harus bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan jangan lupa memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat siang dan malam, serta jangan kecut dan tawar hati. Ayat 7-9. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin kita pernah mengalami hal yang serupa, kehilangan pemimpin dan orang yang kita kasihi. Kita mulai takut untuk menghadapi kenyataan. Ingatlah, janji penyertaan Tuhan. Jika Dia mengizinkanmu mengalami pergumulan yang sedang engkau hadapi, percayalah Dia juga yang akan senantiasa menjaga dan memimpinmu. Ingatlah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita bersama sehati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Pegang tangan kami, semua anak-anak Tuhan, agar kami sungguh terberkati terus di jalan yang Tuhan kehendaki dan mengandalkan Tuhan. Mampukan kami semua anak-anak-Mu. Pagi ini kami bersama memohonkan kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat Ramah, lengkapi sukacita yang dalam merayakan ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat lain, pulih dari sakit penyakit. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Kami mohonkan berkat-Mu untuk semua warga jemaat yang akan mengangkat tanggung jawab hari ini, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kami dalam berbagai aktivitas mereka. Tuhan peliharakan kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa bersama, membawa pergumulan kami di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati topangan doa jemaat untuk proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu. Kami percaya cara Tuhan sungguh menguatkan dan mengasihi jemaat-Mu, sehingga apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan, dan ini kami sungguh percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sehati berdoa, mendukung jemaat yang dalam pergumulan oleh karena sakit. Mohon berkat dan kasih Tuhan agar orang-orang yang kami kasihi, Bapak J. Salulinggi yang sementara dalam perawatan, Tuhan memberkati, dan keluarga kami jemaat yang dalam warta jemaat, Tuhan Engkau senantiasa menguatkan, menopang Ibu C. Hadengen, Bapak Matius Ruru, Nenek Boko, Ibu Yeti Yusuf, Bapak Albertus Pongmasak, Bapak Yunus Mudin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onilak Bu Awal, Jeko dan Pascal, Mikael Osi Panggalo, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong,
Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Yusuf Dengen, Ibu CS Bane, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Daniel Lupang, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Rita Nathaniel, Ibu Marta Bangalino, Ibu Baharudin Dendang, Ibu Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Peter Tenah, dan yang tidak sempat kami sebutkan Tuhan, mohon kasih dan berkat-Mu, pulihkan dan sembuhkan orang-orang yang kami kasihi. Demikian pun saudara-saudara kami yang dalam duka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Aris Lambe, Tuhan memanggil salah seorang saudara Bapak Martin di Toraja. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Tiku Padang. Tuhan memanggil salah seorang saudara yaitu Bapak Markus Salusu di Manokwari. Kekuatan penghiburan kami mohonkan dari Tuhan, agar semua keluarga kami jemaat yang berduka, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa Sorgawi, dalam menjalani kehidupan hari ini, pegang tangan seluruh warga jemaat-Mu, agar sungguh melihat bahwa Engkau kekuatan dan gembala yang baik. Ampuni dosa kami, dengarkan kami di dalam nama Yesus, Tuhan sumber kekuatan dan berkat. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.